kajian nahu. Metodenya nahu praktis ya. Sorop praktis. Maksud praktis itu praktek. Jadi kita coba untuk sorop praktis. Nahu pun praktis dan nahu kemarin baru ke musanna ya, dari mufrad ke musanna. Ibu nu biruna aya, Bu? Tayanya. Kayak pamae nu birunya. Hideung berem. Isim ya. Isim dilihat dari apa? Jumlah. Adad, jumlah. Ada yang mufrad, ada yang musanna. Nah, kemarin baru ini. Ada yang jama'. Ini nahu. Isim dilihat dari bilangan. Dari bilangan. Isim dilihat dari bilangan. Bilangan bahasa Arabnya adad. Adadun itu bilangan. Di isim dilihat dari bilangan ada 3. Ada mufrad. Berarti mufrad itu isim yang menunjukkan 1. Kalau musanna, isim menunjukkan 2. Kalau jama, isim menunjukkan 3 lebih ya. 3 lebih. Nah, kalau musanna kemarin rumusnya, dari mufrad ke musanna rumusnya cukup masukkan ani, alif nun, atau aini. Ani, aini. Ini penting. Ani, aini. Ani, aini. Qalamun. Jadi atau masjidun. Pakai atau. Pakai atau. Kenapa atau? Karena ini nanti ada rofa nasab jar di sini ada. Kemudian jidarun ro. Jidaroni atau jidaro ini. Kitabun. Nah, ini dari mufrad ke musanna. Sekarang saya balik. Kitabani mufradnya kitabun. Madrasatani. Lisanaini. Diulang. Lisanaini. Lisanun. Tanwin domahkan ya ke awalnya. Ainain. Najdain. Najdun. Bagus. Mutamasilain. Mutamasilun. Mutajanisain. Mutajanisun. Mutaqariben. Nah, kita kan orangnya sok gitu ya NN ya. Padahal aslinya mutamasilain. Mutajanisain. Itu aslinya. Kan orang Sunda jadi Nah, harus bisa ya. Ini musana dikemufradkan bisa gitu. Harus bisa tuh. Kalau dari mufrad ke musana atau sebaliknya. Nah, sekarang jama'. Jama' itu dia dibagi 3. Dia untuk muzakkar, apa arti muzakkar? Nah, muzakkar untuk laki-laki dan untuk muannas. Muannas. Jama' muzakkar dan jama' muannas. Berarti jama' muzakkar, jama' khusus untuk muzakkar laki-laki. Berarti yang mufrad itu dia muzakkar. Kalau ingin dijamakan, jangan ke muannas. Harus ke muzakkar juga. Atau yang mufradnya muannas, perempuan. Maka kalau ingin dijamakan, masuklah ke jama' muannas. Gitu ya. Jama' muannas. Nah, di sini contoh ya, saya beri contoh. Yang mudzakkar, yang mufrad. Contohnya muslimun. Artinya apa? Muslimun, seorang muslim.
Kalau menyebutkan isim, biasakan tanwin domah dulu ya. Muslimun, baitun, gitu ya. Kalau belum nyambung kemana-mana. Tanwin domah, rofa, ini kan rofa ya. Rofa dulu biasakan, itu kan ini biasa. Nah, untuk ke musanna, muslimun jadi atau, nah, untuk yang jama, karena dia muslim seorang muslim, berarti ke sini. Nah, jama mudzakkar yang ini, rumusnya bukan alif nun, tapi waw nun. Waw nun, akhirnya. Harokatnya beda. Kalau itu ani, kalau ini una. Una. Kalau itu ini tambah ya nun juga sama, tapi beda harokat. Itu ini ina. Jadi una, ina, waw nun atau ya nun. Nah, masuk yang itu ke sini. Una, waw nun. Ina, ya nun. Itu jama. Muslimun, seorang muslim. Dua orang muslim? Atau, nah, kalau jama, para muslim atau kaum muslimin, jamaknya jama. Bahasa Arabnya? Atau, nah itu. Jangan muslim, jangan. Sudah cukup muslimuna. Saya tuliskan di sini ya. Nah, jadi gini. Muslimuna atau muslimina. Paham ya? Muslimuna, muslimina. Gampang kan ya? Kalau menemukan isim diakhiri dengan waw nun, una, atau diakhiri dengan ya nun, ina, pastikan dia jamak mudzakkar. Jamak yang menunjukkan laki-laki. Rumusnya una atau ina, waw nun atau ya nun. Atau kenapa? Kegunaannya nanti di rofa, nasob, dan jar. Nanti itu. Rofa, nasob, jar. Diulang. Muslimun. Musannakan dulu. Atau jamak mudzakarkan. Muslimuna. Atau biar gampang jangan pakai atau ya. Muslimuna, muslimina. Ataunya hilangkan saja. Tapi terbayang oleh kita atau di situ ya. Terus kalau dua, muslimani, muslimaini. Jangan dirubah. Jangan ya nun dulu, jangan. Jangan, harus ini dulu ya. Yang kalau yang jama, una, baru ina. Kalau musanna, aini, baru, ani, baru, tidak boleh dibalik. Nanti kegunaannya di i'rab. Meng-i'rab isim. Itu kegunaannya. Jangan pakai atau, langsung saja. Kita ulang. Muslimun, seorang muslim. Jadikan musanna. Jadikan jama. Jama apa berarti? Kenapa masuk ke jama mudzakkar? Karena muslimun. Muslim itu seorang muslim laki. Ya, sekarang masukkan ke jama mudzakkar. Baik, sekarang ganti, jangan muslimun. Mu'minun. Tulisannya begini, mu'minun. 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 Jadikan musanna. Jadikan jama mudzakkar. Masuknya jama apa? Jama mudzakkar. Sok jama mudzakkar. Tuh, jadi mu'minuna, nuna atau mu'minina. Kan begitu. Mu'minuna, mu'minina. Kalau yang ini biasa ya. Mu'minani atau mu'minaini.
Sambil belajar menulis ya. Mu'minuna, mu'mina, mu'minuna, mu'minina. Gitu. Mu'minuna, mu'minina. Baik. Kafirun. Langsung ke jama, langsung ke jama. Kafiruna, kafirina. Kemudian mahasiswa, tolibun. Langsung ke jama, jama. Nah, itu jama muzakkar. Kenapa masuk ke jama muzakkar? Karena mufradnya pun muzakkar, laki-laki. Kan harus begitu. Dan dia tidak berubah ya, selamat. Selamat dari perubahan. Lihat, muslimun. Langsung ke jamannya jadi muslimuna. Selamat dari perubahan. Apakah ada yang pecah? Ada. Lihat ini. Qolamun. Jamaknya aklamun. Pecah atau selamat? Pecah. Pecah bahasa Arabnya taksir. Kalau selamat, salim. Kenapa selamat? Lihat selamat muslimun. Jadi muslimuna atau muslimi. Selamat tetap musli. Bacanya tetap musli. Beda dengan ini. Kitabun. Jadi apa? Kutubun. Rusak tuh ya. Maksudnya itu pecah. Harokatnya berubah. Bahkan ada yang bertambah. Ada yang berkurang. Berarti menunjukkan apa? Pecah. Pecah itu taksir. Kalau selamat namanya salim. Berarti jama mudzakkar salim atau taksir? Salim. Tambahkan oleh kita jama mudzakkar salim. Salim itu artinya selamat. Selamat dari apa? Selamat dari pecahan yang tadi. Dia selamat. Selamat muslimuna. Kan beda dari muslimun. Sok sekarang munafikun, jamakkan. Atau nah, begitu. Munafikun, munafikuna, munafiqin. Kan selamat. Maka namanya jama mudzakkar salim. Apa rumusnya? Una, ina. Paham tum? Orang yang berinfak. Apa bahasanya? Orang berinfak. Munfikun. Pakai kof. Munfikun. Jamakkan. Nah, dalam Al-Baqarah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu mufrad busana jama'. Jama' apa? Jama' mudzakkar salim. Qad aflahal mu'minun. Mu'minun mufrad busana jama'. Jama' apa? Cirinya apa? Una, wau, nun. Cirinya ada wau dan nun. Wau, nun. Una mah hanya menggampangkan saja. Gampang hafalan. Ani, aini, una, ina. Itu hanya menggampangkan saja. Tapi aslinya memang tambahan wau, nun atau ya, nun. Gitu. Ulaika ala hudam dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Mufrad musanna jama'. Jama mudzakkar salim, jama muannas salim. Jama mudzakkar salim. Cirinya apa? Pakai huruf. Iya, nun. Ya, ina betul. Tapi cirinya ada iya dan nun. Ya, nun inilah ciri jama mudzakkar. Disebut salim karena selamat dari bentuk. Itu. Dari pecahannya selamat. Kalau tidak selamat namanya taksir. Nah, yang nomor 3 berarti. Nomor 1 jama mudzakkar salim. Nomor 2 jama muannas salim juga. Nanti sebentar kita akan bahas. Yang terakhir Nah, kalau taksir dia pecah. Pecah ini ya. Maksudnya contohnya dari apa? Ini tidak ada rumus. Kitabun yang tadi. Mufrad kan? Jadi apa?
kutubun. Pecah. Baik itu harokat atau huruf yang hilang. Atau huruf jadi bertambah. Qalamun. Qalamun. Jadi apa? Aqlamun. Aqlamun. Pecah. Dari ko jadi kof fathah jadi sukun. Sebelumnya jadi ada hamzah. Lamnya jadi ada alif. Tuh jadi pecah. Namanya jamak taksir. Itu mah hafalan. Yang ini mah ya. Tidak ada rumus. Ini hafalkan. Hafalan jamak taksir mah. Dan ingat, jamak taksir itu biasa benda yang tidak berakal. Benda yang tidak berakal ingin dijamakkan biasanya ke jamak taksir. Nah, itu nuriweuhna. Paham yang maksud tidak berakal? Tidak berakal. Tidak berakal. Lihat, muslimun berakal? Berakal dah manusia. Kafirun berakal. Munafikun, zolimun, munfikun berakal. Berarti pasti ke situ. Tapi kalau yang tidak berakal, ya tekat ke taksir. Ini tidak berakal. Dia benda mati kan? Berarti kejamannya jangan ke jama dua yang di atas. Kebanyakan ke sini, ke taksir. Hanya kal taksir mah hafalan. Ah, lihat di kamus atau nanya ya. Contoh, ini kan gelas, kubun. Jangan dimasukkan ke jama mudzakkar salim. Memang kubun kan mudzakkar. Karena dia tidak berakal, ghair akil, tidak berakal, maka wayana hafalkeun kubun gelas, kalau jamanya ingat jamak taksir, ingat saja, hafalkan yang itu. Ada yang tahu jamak dari kubun gelas pakai kap? Kubun di Quran ada akhirnya. Akwa bun wa akwa bum maudu'ah wa namariku masfufa wa zarabiyu. Itu ada akwab jama dari kubun. Aya di Quran ya. Gelas-gelas. Gelas-gelas maudu'ah yang disimpan berjajar. Wa namariku namrukoh. Numrukoh. Itu banyak istilah-istilah yang benda-benda mati. Jadi kalau benda-benda mati, mikirnya ya. Mikir yang gampang, benda mati ya. Mikir yang gampang ke jamak taksir. Jadi jamak taksir itu dipastikan benda mati masuk semuanya ke jamak taksir. Dan itu pecah. Pecah. Kubun, akwabun, kitabun, kutubun, jawalu, qalamun, aqlamun. Jawalun apa ya? Gak tahu tuh. Babun, abwabun. Itu mah tidak bisa ke una-ina, tidak bisa. Jadi kalau yang benda-benda mati, benda-benda yang tidak berakal, makhluk yang tidak berakal, pikiran kita ke taksir ya. Tapi nanti nanya apa itu syajaratun, pohon, kan tidak berakal, apa jamaknya? Paling nanya saja. Asjarun. Jadi kalau jamak taksir itu hanya dihafal. Jadi yang kita pelajari jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Kalau jamak mudzakkar salim yang mudzakkar, yang berakal, mufradnya masuk ke jamak mudzakkar salim. Tapi kalau mufradnya muannas, maka jamak yang berakal, maka jamaknya ke jamak muannas salim. Ada rumus yang ini. Contoh, muslimun mudzakkar muannas. Mudzakkar. Kalau kita ingin dimuannaskan nambah apa? Nambah apa? Tak marbutoh, bagus. Kalau ingin dimuannaskan, ini kan laki-laki, muslimun, laki-laki. Saya ingin mengungkapkan dia itu seorang muslim yang perempuan. Berarti tambah tak muslimatun, muslimah. Muslimatun kan berubah. Kalau muslimatun masuk ke sini, ini kan sama bisa biasa ini mah. Dua orang muslimah. Atau itu kan gampang ini ya. Masuk mudzakkar muannas masuk, yang ini mah tidak ada masalah.
Hanya taknya jadi tak maftuhah. Jadi tak maftuhah. Jadi muslimata. Jadi tak biasa begini ya. Muslimatani atau muslimataini. Taini. Jadi taknya tak maftuhah. Nah, tapi kalau ke jamak, lihat jamak kan ada 3. 1, jamak mudzakkar salim. 2, jamak muannas salim. 3, jamak. Karena dia muslimah, muannas, maka masukkan ke jamak muannas salim. Rumusnya tambahkan atun. Alif ta. Atun, si atun, laki-laki perempuan. Ya, si atun. Atun, zaitun namanya. Cuman orang Sunda yang di ringkas jadi atun. Namanya siapa? Atun, padahal namanya zaitun. Yang kedua atin. Atin laki-laki perempuan. Iya. Yang tidak ada adalah atan. Karena atan itu laki-laki. Jadi hanya 2. Atun, atin. Panjang ya. Atun, atin. Sekarang muslimatun. Nah, ya. Kalau muslimatun tak marbutuh hilang. Tak marbutuh hilang, masuk ini atun. Jadi apa? Iya, atau nah, gitu. Jadi tulisannya begini. Yang itu ya. Muslimatun. Ini mufrad ya. Muslimatun. Dijamakkan jadi muslimatun. Jadi begitu. Tak marbutonya hilang, langsung atun. Beda yang ini kan, ini mah tidak hilang. Atau muslimatun atin. Muslimatin. Muslimatun, muslimatin. Munafiqatun. Ke jama langsung ke jama. Munafiqatun. Nah, munafiqatun atau atun dulu. Munafiqatun atau kafiratun atau mu'minatun. Jadi kalau yang itu pendek mu'minatun, kalau dijamak mu'minatun, mu'mina, panjang saja bedanya itu. Atun, atin. Tapi ingat, muslimun, munafikun, mereka berakal tidak? Ya berakal karena mereka kelompok manusia. Kalau kelompok manusia, nah 2 keadaan, masuk jama mudzakkar salim atau masuk jama muannas salim. Cuman lihat kalau mudzakkar, tambahkan una atau ina. Kalau muannas atun, atin. Tapi kalau benda mati, benda yang tidak berakal, dijamakannya ke jama taksir, itu hafalan. Hafalan. Dokter bahasa Arabnya tabibun, dokter perempuan. Tabibatun, para dokter perempuan. Atau 2. Tabibatun, atun, atin, itu khasnya. Tabibatun. Jamakan? Atau bagus. Lihat, kalau tabibatun ke jama muannas salim. Kalau tabibun ke jama mudzakkar salim. Itu. Jadi lihat saja, ini ini berakal nih, ini tidak. Tapi nanti ada pengecualian juga ya. Kadang-kadang ke sana, kadang kemari, kebiasaan orang Arab saja. Hanya standarnya begitu.
Kalau di awalnya muzakkar, maka ke jama muzakkar salim. Kalau muannas, maka jama muannas salim. Tapi kalau benda-benda mati, benda yang tidak berakal, untuk sementara masukkan saja semuanya ke jama taksir. Baitun berakal tidak? Jadi jangan dijamakan baitun, baituna, salah itu. Salah. Baituna, baitina atau baitatun, itu salah. Kenapa? Baitun itu tidak berakal, maka masukkanlah ke jama taksir. Hanya masalahnya jama taksir itu hafalan. Baitun jadi buyutun. Misbahun jadi apa? Tidak berakal kan? Taksir. Kudu mikir. Naon ya misbahun? Apa? Ada yang tahu? Ada dalam surat Al-Mulk. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bi masabiha. Itu teh jama dari misbah. Makanya belajar bahasa Arab itu Masya Allah. Nanti ngarahnya pasti ke Quran. Ke Quran, ke hadis. Terus makanya sabar ya, 2 semester. Sabar. Dan tahun depan kita akan masuknya ke kajiannya, kajian turos. Turos nantinya. Karena apa? Karena kita sudah belajar yang ini. Belajar yang dasar. Tapi itu tadi, lalui ini dulu. Karena kan baru belajar ya. Dari mufrad ke musana. Can oge apal. Dari mufrad ke jama'. Jama' dibagi 3. Ada jama' mudzakkar salim, ada jama' muannats salim, bahkan ada jama' taksir. Kumaha ieu teh? Lalui dulu ya. Lalui dulu. Nanti ulang lagi di online. Sambil menulis. Seperti tadi. Kafiratun. Jadi kafiratun, kafirotin. Nah, itu nanti tulis lagi di rumah. Biar nanti semakin paham. Oh iya, nanti baca Al-Quran akan connect semuanya. Nah, jadi lihat saja. Kita ulang. Isim dibagi 3. 1, mufrad. 2, musanna. 3, jama'. Dari mufrad ke musanna apa rumusnya? Ani atau aini. Jama' sekarang. Jama' dibagi berapa? 1, 2, pakai jama'. Diulang. 1, 2, 3, baik. Jama' mudzakkar salim. Berarti untuk mudzakkar ya. Laki-laki. Rumusnya una atau ina. Waw nun atau ya nun. Jama' muannats salim. Rumusnya atun atau atin. Atun, atin. Alipta. Tapi panjang. Atun. Terakhir, jama' taksir. Hafalan. Bukan tidak ada rumus. Banyak rumus. Tapi kadang begini, kadang begitu, kadang begitu. Maka ulama mengatakan, nu kieu mah hafalkeun we. Ada kadang rumusnya. Contohnya, badan kita, kan ini ada bahasa Arabnya. Kita itu berakal. Tapi badan kita kan tidak. Wajhun. Ini kan wajhun. 1 wajah. Kalau 2 wajah? Wajhani atau wajhaini. Kalau wajah-wajah, jangan ke mudzakkar salim. Jangan ke jama' muannats salim. Tapi ke jama' wajhun apa? Wujuhun. Ada dalam Quran? Ada. Wujuhui yauma idzin musfirah. Ada itu dalam Quran. Wajhun. Belum yadun. Belum rijlun. Belum seluruhnya. Kalau ingin dijamakkan organ badan kita, masuknya justru ke jama' taksir. Justru ke jama' taksir. Anehnya, engkau manusia berakal. Tapi organ-organ badan semuanya ke jama' taksir. Iya, karena ini masing-masing organ. Karena tidak semuanya wajah manusia. Kan ada wajah binatang. Wajah binatang, kaki binatang. Ada kan ya? Makanya masukkanlah semua organ badan itu. Ketika mau dijamakan, masuk ke jama'. Ngan hanya kaltia tadi, jama' taksir mah
hafalan. Ini apa bahasa Arabnya? Sadrun, dada. Banyak dada. Dada-dada. Bahasa Arabnya? Sudur. Munculkan dalam Quran. Fi sudurin. Nah, sadrun. Munculkan dalam Quran. Sadrun. Hafal semuanya. Alam nash. Alam nasholaka sadroka. Sadroka. Sadrun isim fi'il huruf. Berarti sadroka rofa nasob jar. Nasob. Sadroka. Domir apa, Kak? Domir anta. Kalau domir huanya? Sodrohu. Sodrohuma. Sodrohum. Sodroha. Sodrohuma. Sodrohunna. Baru? Sodroka. Alam nasroh laka sod. Dipraktikkan dalam Quran. Jadi Masya Allah ya. Belajar yang tadi ada. Jadi semakin hari semakin berkembang. Tapi ingat, saya anjurkan terus simak ya. Terus simak di awal lagi, diulang lagi terus. Jangan bosan. Jangan bosan karena belajar bahasa Arab itu Masya Allah kalau sudah bisa gitu ya. Aduh baca Quran, kita paham terjemah. Paham menelaah, paham tadabbur. Tapi perjalanannya itu. Kita itu bagaikan memahat lah. Memahat memang sulit ya. Tapi kalau sudah dibentuk, itu sulit untuk hilang. Karena memahat memang begitu. Kita harus coba untuk memaksimalkan potensi kita. Karena belajar bahasa Arab itu la'allakum ta'qilun. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami turunkan Al-Qur'an ini dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Agar kalian menggunakan akal. Betapa tidak, lihat. Muzakkar dan muannas. Kan dibedakan. Jadi mikir itu. Muzakkar dan muannas. Jama muzakkar. Una, ina. Jama muannas salim. Atun, atin. Berarti kelompok mufradnya harus jelas. Oh mufrad yang laki-laki ke jama muzakkar salim. Oh mufradnya muannas ke jama muannas salim. Kalau taksir dia campur ya. Kalau taksir itu campur. Itu pembahasan tentang jama. Tong salempang Pak Bu. Nanti kita akan ulang-ulang lagi ya. Ulang lagi. Yang penting satu semester itu kita akan mutkinkan. Satu semester ini. Dan diusahakan yang hadir maksimalkan. Yang belum bisa hadir karena qadarullah ada uzur, maka wajib menyimak online. Wajib menyimak online. Kalau yang offline cukup. Baik sebelum azan jam berapa ini? 15 menit deh. 3.15. Ya udah. Lebih 9. Masih ada lah 5 menit lagi. Ya Pak Tony mangga. Betul. Nah, kalau yang bulat, titik 2, itu namanya tak marbutoh. Satu begini, satu dia sendiri. Ini masuknya ke tak marbutoh. Marbutoh. Taun marbutotun. Kalau yang begini namanya taun maftuhah, fatahah, terbuka. Maftuhah. Maftuhatun. Ini ya. Kalau yang ini tak marbutoh. Marbutoh itu terikat, marbut. Kalau maftuhah fatahah terbuka. Itu tak maftuhah, yang ini tak marbutoh. Tak marbutoh itu ciri isim. Isim itu kalau ada tak marbutoh pasti dia isim. Setiap ada tak marbutoh. Tapi tidak disebutkan kan ciri isim. Karena dia menunjukkan perempuan. Marbutoh. Ya.
Nah, makanya tadi taksir itu nanti campur, Bu. Dalam prakteknya. Orang Arab itu ustadzun itu kan berakal. Harusnya kan jama mudzakkar salim. Ustazuna, ustazina. Harusnya gitu ya. Tapi justru dalam kaidah orang Arab ketika baca ustadzun berubah jadi jamak taksir. Asatidzatun atau asatizu. Ada dua. Asatizu panjang ya. Tizu jadi tidak ditanwin. Kalau yang kedua asatidzatun. Yang masyhurnya asatidzah. Asatidzal kiram gitu kan. Jarang asatid, jarang. Asatidzah. Nah itu taksir. Taksir itu campur nantinya. Campur. Nanti ada perasaan bahasa ya. Ini kira-kira ke jama mudzakkar salim atau jama muannats salim atau jama taksir. Karena ustadzun itu memang bukan dari bahasa Arab. Dari bahasa yang lain. Nanti disadur menjadi bahasa Arab. Nah biasanya dijamakkan itu menjadi sigot muntahal jumu. Ada rumusnya, itu bagian dari jama taksir. Biasanya. Begitu. Ada lagi? Sama, waladun. Secara bahasa boleh waladuna, tapi kita mendengar dalam Quran wildan atau aulad. Ya, jamak taksir mah hafalan. Jadi ini mah wilayahnya hafalan. Ini mah nanti tambahan-tambahan saja ya. Nambah ini waladun jamaknya wildan atau aulad. Ada dua kan? Makanya itu hafalan. Terus tetap betul. Semua masuk. Nah, betul. Kalau ke jamak baru kita mikir. Mikirnya berapa kali? 3. Masuk pertama, masuk ke jamak mudzakkar salim. Mikir kedua, mikir ketiga, mikir 3 kali mikir. Awal saja. Dan nanti mas otomatis nanti mah. Nanti otomatis kita melihat sesuatu saja seperti ya yang tadi lah. Apa? Jidarun, judurun. Dari mana? Itu mah dari sering buka kamus ya. Sering buka kamus, paham. Kamus Mahmud Yunus. Kalau ingin memperdalam, kamus Mahmud Yunus. Tapi belum saatnya. Nanti setelah beberapa bulan, nanti saya anjurkan ya. Ada buku-buku yang nanti harus dikuasai, dimiliki. Untuk sementara jangan. Sementara belajar menulis saja. Gitu. Tapi ikhwan akhwat, kalau lihat benda-benda mati itu, terpikir kita itu harus nanya nanti ya. Ini jamak taksirnya apa? Gitu. Jangan jamak taksir, jamaknya. Ini jamaknya apa? Sambil itu ditulis. Kenapa? Karena belum terbiasa, belum hafal. Dan semua juga, kadang saya juga tidak hafal. Ketika ditanya, Ustaz, ini jamak taksirnya apa? Nah, ulang gitu. Karena jarang kita dengar. Contohnya, ember. Ember apa bahasa? Hese banyak. Hese. Dalwun. Dalwun. Tanya oleh kita, jamaknya apa? Kadang ngahulang gitu. Oh iya apa ya? Karena wajar. Karena jamak taksir mah hafalan. Jamak taksir hafalan. Dalwun itu jamaknya dilaun. Gila. Baik ikhwan akhwat, itu dulu ya. Jadi ini tulis lagi di rumah. Rumus ya, dari mufrad ke musanna ini rumusnya. Ini contohnya, tulis. Kemudian dari mufrad ke jama mudzakkar salim, ini rumusnya. Contohnya tulis. Dari mufrad ke jama muannats salim, ini contohnya tulis juga. Dari mufrad ke jama taksir juga tulis contohnya. Belajar menulis, semakin banyak data semakin bagus itu ya. Dan jangan sungkan bertanya di grup. Silahkan tanyakan saya di grup. Karena kadang-kadang saya juga kalau tidak dipancing untuk ada yang nanya ya tidak akan diramaikan. Kalau ada yang nanya silahkan. Nanti kita akan sama sharing. Pelajaran Nahu baru sampai ini ya. Baru sampai kita membentuk ini. Membentuk dari mufrad ke musanna ke jama. Nanti dari mudzakkar ke muannas. Memang ada ilmu-ilmunya. Makanya pelajaran kita itu kita belajar dulu kata ya. Belajar dulu kata sebelum ke kalimat.
Baik, kita cukupkan sampai di sini karena sebentar lagi adzan, dan kita cukupkan. Semoga Allah memberikan kesabaran, keistiqomahan, kesungguhan, karena ini adalah satu jalan agar kita bisa lebih dekat lagi dengan Al-Quran, dengan hadis, karena itu semua berada dalam bahasa Arab. Maka belajar nahwu shorof itu adalah satu keniscayaan, satu keharusan bagi kita sebagai kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat, karena ini bagian daripada agama kita. Sebagaimana sahabat Umar bin Al-Khattab menegaskan ta'allamul arabiyyah, belajarlah bahasa Arab, fa innaha juz'un min dinikum. Karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Berarti kita belajar, dituntut untuk belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.